Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, kembali lagi bersama Pak Guru di channel Herudin HF. Pada kesempatan ini kita masih membahas materi yang kedua ya, tentang operasi hitung campuran. Di mana operasi hitung campuran ini yang dimaksud adalah antara pecahan dengan bilangan caca atau desimal. Kemudian di video sebelumnya Pak Guru sudah menjelaskan bagaimana cara melakukan penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan pecahan, kemudian bagaimana cara menyederhanakan pecahan. Nah, di video kali ini kita akan bahas dulu bagaimana cara melakukan operasi hitung perkalian dan pembagian pecahan. Baru nanti kemudian kita akan pindah ke bagaimana cara melakukan operasi hitung campuran antara bilangan caca dan pecahan. Nah, di sini Pak Guru berikan catatan lagi bagaimana cara melakukan operasi perkalian dan pembagian pecahan. Yang pertama, jika melakukan perkalian pecahan, kalian itu dapat melakukannya dengan cara mengali antara pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Kemudian yang kedua, jika pembagian pecahan dapat dilakukan dengan cara perkalian silang atau dapat membalik pecahan yang menjadi pembagi, kemudian dikerjakan seperti perkalian pecahan. Nah, ini menjadi catatan ya, nanti Pak Guru menjelaskan langsung melalui contoh apa yang dimaksud dari poin-poin ini. Oke, kita mulai dari contoh soal pertama. Ini ada soal perkalian 1/2 dikali 2/3. Nah, anak-anak, dalam melakukan operasi hitung perkalian maupun pembagian itu sebenarnya lebih mudah langkah-langkahnya dibanding melakukan penjumlahan dan pengurangan. Karena pada saat kita melakukan penjumlahan dan pengurangan, itu harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Namun, jika melakukan operasi perkalian seperti ini, itu tidak harus disamakan penyebutnya. Jadi, kita tinggal saja langsung, tadi di catatannya, mengali pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Jadi, ini kita kali saja langsung, 1 kali 2 dan 2 kali 3. Oke, saya langsung kerjakan ya anak-anak, Pak Guru langsung kerjakan. 1 dikali 2 itu sama dengan 3. Per 2 dikali 3 sama dengan 6. Jadi seperti itu saja langkah-langkah cara melakukan perkalian dan pembagian pecahan nantinya. 1 kali 2, 3. 1 kali 2, maaf, salah. Bukan penjumlahan ya anak-anak. Pak Guru hapus dulu. Ini harusnya 1. Dihapus dulu. 1 kali 2-nya. Salah tulis ya. Nah, 1 kali 2 itu hasilnya 2. Nah, kemudian 2 kali 3 hasilnya 6. Nah, ini masih dalam bentuk pecahan yang bisa disederhanakan. Jadi ini sebenarnya belum mencapai pecahan yang diinginkan ya, jawaban yang diinginkan. Jadi kita sederhanakan lagi. Ini 2 masih bisa dibagi 2, 6-nya juga bisa dibagi 2. Jadi masing-masing kita bagi 2. 2 bagi 2 sama dengan 1, kemudian 6 bagi 2 sama dengan 3. Jadi jawaban akhirnya adalah 1/3. Jadi anak-anak jika melakukan operasi hitung apakah itu perkalian, penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya, anak-anak harus mencari bentuk paling sederhananya. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal yang lain. Nah, di sini ada 12/15 dikali 3/4. Sama seperti tadi langkah-langkahnya sangat mudah anak-anak. Kita tinggal mengali pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Atau bisa saya tulis seperti ini supaya lebih mudah dipahami. 12 dikali 3, kemudian 15 dikali 4. Nah, kurang lebih seperti ini modelnya anak-anak. Tinggal kita kali. 12 dikali 3, Pak Guru tidak usah ini ya, buat cakarannya, karena supaya lebih cepat saja. 12 dikali 3 itu sama dengan 36. Per 15 dikali 4 itu sama dengan 60 anak-anak. Nah, ini bisa kita sederhanakan. Pak Guru tulis ulang dari sini ya. 36 per 60. Ini kalau masing-masing dibagi 2 jadinya 18 per 30. Kenapa 18 per 30 Pak Guru? Ini kita bagi 2, ini juga kita bagi 2. 36 bagi 2 itu hasilnya 18. Kemudian 60 bagi 2 hasilnya 30. Ini masih bisa diperkecil lagi. Kita masing-masing bagi 2 lagi. Masih bisa dibagi 2. Karena bilangan terakhirnya itu bilangan genap, maka bilangan ini adalah bilangan genap. Jadi bisa dibagi 2. 18 dibagi 2 itu hasilnya 9. Kemudian 30 dibagi 2 itu hasilnya 15.
Apakah masih bisa dibagi 2? Ternyata sudah tidak bisa karena sudah bilangan genap. Nah, apakah sudah ini jawabannya? Belum anak-anak, karena ini masih bisa dibagi lagi, tapi dibagi 3. Ini dibagi 3, ini juga dibagi 3. Sama dengan 9 dibagi 3 itu hasilnya 3, kemudian 15 dibagi 3 itu hasilnya 5. Nah, inilah jawaban yang paling sederhana. Atau bentuk pecahan paling sederhananya adalah 3/5. Jadi anak-anak usahakan, misalnya kalau soal-soalnya dalam bentuk pilihan ganda, usahakan anak-anak misalnya sudah mendapatkan 36/60, tapi di pilihan gandanya itu tidak ada jawaban 36/60. Jadi anak-anak silakan coba sederhanakan sampai mendapatkan jawaban yang ada di pilihannya. Oke, seperti itu cara melakukan perkalian anak-anak. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Sekarang kita coba lihat contoh pembagian. Nah, dalam melakukan pembagian sebenarnya esensinya nanti atau caranya, langkah-langkahnya nanti sama seperti perkalian. Yang pertama kita bisa melakukan seperti ini, anak. Ini bisa kita tanda bagi ini, kita bisa ubah menjadi tanda kali dengan catatan pecahan yang ada di belakang ini kita balik. Apa maksudnya dibalik? Saya tulis ulang ya. 3/4. Nah, ini kita ubah jadi perkalian. Kali, tapi yang ini dibalik. Ingat ya, tanda baginya diubah jadi kali, yang di belakang dibalik. Yang awalnya 9-nya ada di bawah, 6-nya di atas, kita balik. 6-nya di bawah, 9-nya di atas. Jadi menjadi 9/6. Ingat ya anak-anak? Tanda baginya kita ubah jadi kali, kemudian yang di belakang kita balik. 6/9 jadi 9/6. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal dikali. 3 kali 9/4 dikali 6 sama dengan, tinggal kita tulis jawabannya, 27. 3 kali 9 27, 4 dikali 6 itu 24. Ini sudah kita dapatkan jawabannya. Namun karena pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, maka kita harus sederhanakan lagi dengan cara mencari mengubahnya menjadi pecahan campuran. Tinggal kita bagi pembilang dengan penyebut. 27 dibagi 24. Kita cari perkalian 4 yang mendekati 27, satu saja ya, 24. Nah, 7 kurang 4 itu 3. Oke, sekarang kita jadikan 3-nya ini pembilang. 3 per, ambil 24-nya jadi penyebut, 24. Jadi jawabannya, Pak Guru tulis di sini ya, jawabannya 1, 3 per 24. Nah, ini adalah pecahan campuran anak-anak. Namun, ini juga ternyata masih bisa disederhanakan. Karena 3 dan 24 itu masih bisa disederhanakan. Kita masing-masing bagi 3. Ini bagi 3, ini juga kita bagi 3. Jadi 3 bagi 3 itu sama dengan satunya tetap ya. Jika bilangan campuran kita sederhanakan, maka bilangan bulatnya tidak berubah. Satunya tetap. Ini 3 bagi 3 sama dengan 1 per 24 bagi 3 itu sama dengan 8. Jadi 1 per 8. Jawabannya adalah 1 per 8. Nah, anak-anak, cara lain selain mengubah menjadi perkalian, kita juga bisa melakukannya dengan cara perkalian silang atau mengali silang. Misalnya, ini kita kali dengan ini, 9 dikali 3 dan 6 dikali 4. Sama sebenarnya jawabannya. 9 kali 3 kan 27 ya anak-anak. Ini Pak Guru hapus ulang ya, hapus dulu coretannya. Kita mulai ya. 9 di sini kita buatkan per, kemudian 9 kali 3 itu sama dengan 27. Kemudian 6 kali 4 itu sama dengan 24. Kembali lagi sama seperti tadi anak-anak. 27 per 24 nanti akan berubah menjadi berapa tadi? 1 per 8. Ya, jadi seperti itu anak-anak. Caranya melakukan pembagian sebenarnya sama dengan perkalian, tapi kalau Pak Guru sarankan gunakan yang seperti di atas tadi ini, karena kalau seperti ini kalian terbalik. Jangan sampai anak-anak 3 kali 9 hasil nanti terbalik. 3 kali 9 kemudian 27, kemudian 4 kali 6 24. Ini akan salah jawabannya kalau seperti ini, terbalik seperti ini.
Jadi kalau saya sarankan anak-anak gunakan tadi seperti ini. Ini diubah jadi perkalian, kemudian yang di belakangnya kita tulis seperti ini, 3/4 dikali, kemudian yang di belakang kita balik, 9/6. Ini tidak akan terbalik kalau seperti ini. Oke, kita lanjut contoh soal yang terakhir. 2/4 dibagi 11/15. Kita tinggal tulis ulang. 2/4 dikali, ingat, diubah jadi perkalian, kemudian di belakangnya kita balik, 15/11. 15/11. Sama dengan, tinggal kita hitung, 2 kali 15 itu sama dengan 30, kemudian 4 kali 11 itu sama dengan 44. Nah, 30/44 ini kita masih bisa sederhanakan lagi. Kita masing-masing bagi 2 ya. 30 bagi 2 itu hasilnya 15. Kemudian 44 dibagi 2 hasilnya 22. Ini kalau seperti ini sudah selesai ya anak-anak, karena ini sudah tidak bisa lagi. 15 bisa dibagi 3, tapi tidak bisa dibagi 22 tidak bisa dibagi 3. 22 bisa dibagi 2, tapi 15 tidak bisa dibagi 2, dan seterusnya sudah tidak bisa. Ini sudah bentuk paling sederhana. Dan anak-anak bisa juga tadi ya melakukan hal yang sama, tapi Pak Guru lebih sarankan gunakan yang ini. Ini sama saja, kalau 15 kali 12 ini kita kali silang seperti ini. 15 kali 12 sama dengan 30, kemudian 11 kali 4 sama dengan 44. Nanti alurnya akan sama seperti ini. Oke anak-anak, mudah-mudahan paham ya. Intinya jika melakukan perkalian pecahan, kita langsung dapat mengali antara pembilang dengan pembilang. Ini ya, dikali saja yang sejajar, pembilang dengan pembilang, dan penyebut dengan penyebut. Kemudian jika melakukan pembagian pecahan dapat dilakukan dengan cara perkalian silang, atau ini yang Pak Guru sarankan ya, dapat membalik pecahan yang menjadi pembagi, kemudian dikerjakan seperti perkalian pecahan. Oke anak-anak, mudah-mudahan dapat mengerti apa yang Pak Guru jelaskan hari ini. Anak-anak bisa melakukan perkalian dan pembagian pecahan dengan benar. Oh ya anak-anak, jangan lupa untuk menambah wawasan, menambah ilmu, anak-anak bisa mendapatkan video-video pembelajaran yang lebih menarik di portal Rumah Belajar melalui belajar.kemdikbud.go.id dengan mendownload aplikasi Rumah Belajar di Play Store dan ataupun di App Store. Nah, di sana ada namanya fitur sumber belajar. Anak-anak bisa klik coba sekarang. Kemudian akan masuk di halaman utama sumber belajar. Di situ anak-anak bisa disajikan berbagai macam video-video pembelajaran. Anak bisa pilih jenjang SD-nya, kemudian pilih di sini pencarian, cari berdasarkan materi bisa, atau bisa dicari materinya berdasarkan tingkatan kelas. Oke anak-anak, mudah-mudahan pertemuan kali ini bisa anak-anak lebih paham lagi tentang materi yang Pak Guru jelaskan. Jangan lupa ikuti terus channel Herudin HF untuk mengikuti update-update terbaru tentang pelajaran matematika kelas 6 di masa pandemi ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.